Alasan utama mengapa orang mengalami kesulitan finansial dalam hidupnya adalah karena mereka belajar di sekolah atau di perguruan tinggi, namun tidak pernah belajar dan diajarkan tentang uang. Maka hasilnya, yang dipelajari adalah bagaimana caranya bekerja demi uang, bukan bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Hai, dengan Ibsan di sini. Pada video ini saya akan membahas satu buku legendaris, yaitu buku karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Buku ini sangat saya rekomendasikan karena buku ini bakal membuat Anda menjadi sadar betul mana yang harus dikit dan yang harus diperbesar, mana yang sebaiknya tidak perlu diambil, tidak perlu dibeli, sehingga Anda akan menjadi paham mana yang namanya aset dan mana yang namanya liabilitas. Dan yang paling penting lagi adalah buku ini akan membuat Anda paham bahwa asal muasal kaya itu sebetulnya ada pada cara kita berpikir dari mindset kita. Jadi jangan pernah berharap Anda akan menjadi kaya jika Anda hanya mengandalkan atau hanya bergantung pada sistem pendidikan yang membuat cara berpikir kita menjadi seperti robot industrialisasi. Itulah mengapa banyak mayoritas kita sekolah bertahun-tahun tapi mengalami kesulitan finansial. Alasan utamanya adalah karena kita belajar bekerja demi uang, bukan belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Sebelum terlalu jauh, saya beri sedikit gambaran dulu tentang penulis dari buku Rich Dad Poor Dad ini. Penulis dari buku Rich Dad Poor Dad ini adalah Robert Kiyosaki. Beliau adalah seorang investor, seorang bisnismen, dan buku Rich Dad Poor Dad ini juga menjadi bukti bahwa beliau ini adalah seorang penulis internasional mega bestseller. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang motivator sekaligus financial influencer. Secara akumulatif, beliau sudah menulis kurang lebih sekitar 15 buku dan sudah terjual lebih dari 26 juta eksemplar. Salah satu yang paling meledak penjualannya adalah buku Rich Dad Poor Dad, dan dua alasan kenapa saya sangat merekomendasikan buku ini adalah, alasan yang pertama, kita sudah sekolah bertahun-tahun, tapi ternyata banyak di antara kita yang cara berpikirnya adalah bekerja demi uang, bukan membuat uang bekerja untuk kita. Padahal kita tahu bahwa waktu, tenaga, umur hidup itu hanya sekali saja. Dengan kata lain, umur kita mungkin 20 tahun, 30 tahun, atau 50 tahun berlalu dan terlewati hanya menjalani rutinitas yang mayoritas orang mengartikan itu sebagai bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa membeli kebutuhan sehari-hari tanpa dimanfaatkan untuk benar-benar memaksimalkan potensi yang dititipkan Tuhan pada diri kita. Padahal potensi manusia itu sangat luar biasa. Salah satu potensi yang luar biasa itu adalah akal. Namun saat pendidikan justru membuat akal kita pendek. Kita menjadi kerdil atau cara berpikir kita instan. Maka bukankah ada yang salah atau ada yang harus kita perbaiki dari cara kita berpikir tersebut? Nah, buku ini akan menjawab tantangan dan mengisi kekosongan tersebut. Lalu alasan kedua, buku ini menggabungkan antara praktek dan cerita-cerita yang membuat kita pada akhirnya bisa punya persepsi sendiri. Jadi ada bagian baku atau seperti rumus-rumus atau poin-poin yang membantu kita untuk memecah masalah. Tapi di sisi lain ada juga bagian-bagian atau cerita yang membuat kita punya persepsi sendiri, punya cara berpikir kreatif untuk membayangkan sebetulnya ini maksudnya kemana. Nah, ini menurut saya adalah perpaduan yang pas untuk membuat orang yang awam dalam
finansial literasi bisa paham setidaknya dengan konteks yang sedang dibicarakan. Jadi berikut adalah 3 ide utama yang paling relate. Namun sekali lagi 3 ide ini tidak menggambarkan keseluruhan dari buku, tapi yang nyambung dan paling mengena bagi diri kita. Ide utama yang pertama adalah beda antara aset dan liabilitas. Lalu maksudnya gimana tuh? Sederhananya, aset adalah semua kekayaan, apapun itu pun bentuknya, yang kita miliki, yang itu punya nilai dan bisa menghasilkan baik itu sekarang maupun di masa depan. Artinya, aset itu bisa mendatangkan uang sekalipun bukan saat ini, tapi suatu saat nanti. Sedangkan liabilitas justru sebaliknya. Kita justru harus mengeluarkan uang atau dana untuk kekayaan itu, apapun bentuknya. Dengan kata lain, satu benda misalnya itu bisa jadi aset di tangan satu orang, namun bisa jadi liabilitas di tangan orang lain. Sebagai contoh misalnya alat elektronik, mau itu HP atau mungkin laptop dengan spek tertentu, atau mungkin kamera dengan merek dan kualitas tertentu. Semua itu jika di tangan seorang kreator, maka hal itu bisa menjadi aset karena akan bisa mendatangkan uang yang nantinya bisa diputar lagi dan menghasilkan uang lagi. Namun jika barang tersebut berada di tangan seorang sosialita, itu hanya yang mana tujuannya hanya untuk membeli itu untuk gaya-gayaan saja, kemungkinan besar barang itu akan menjadi liabilitas. Sama halnya dengan rumah atau kendaraan. Bagi sebagian orang, rumah atau kendaraan itu bisa memaksimalkan produktivitasnya, maka rumah dan mobil itu adalah aset. Tapi bagi mereka yang fungsinya adalah untuk gaya-gayaan saja, sudah punya lebih dari satu dan rumah yang lainnya hanya nganggur misalnya, maka kita bisa lihat berapa pajak tahunannya, bagaimana uang lingkungannya, uang kebersihannya, belum lagi perawatannya. Teruntuk kendaraan misalnya, bagaimana harganya akan semakin turun tahun demi tahun. Nah, kembali ke topik. Kemampuan logika dan secara akal sehat, kita mau dan mampu mana membedakan yang aset dan mana yang liabilitas. Itu adalah poin pertama dan sekaligus poin paling penting dari buku Rich Dad Poor Dad ini. Karena rumus-rumus selanjutnya atau cerita-cerita sesudahnya akan banyak memperkuat standing position bahwa pentingnya aset daripada liabilitas. Karena ternyata cara berpikir orang kaya itu sama. Mereka akan memperbesar aset, bukan memperbesar liabilitas. Karena aset ini adalah mesin uang yang akan terus menghasilkan bagi mereka. Semakin besar dan semakin canggih kapasitas mesin uangnya, maka semakin produktif, semakin cepat, dan banyak juga yang bisa dihasilkan. Sedangkan liabilitas justru sebaliknya. Lalu ide utama kedua dari buku Rich Dad Poor Dad ini adalah berada di bab ke-8. Tepatnya saat Robert Kiyosaki membahas tentang memulai lewat kalimat berikut ini. Emas itu ada di mana-mana. Sebagian besar orang tidak terlatih untuk melihatnya. Simpel tapi dalam banget artinya. Sebetulnya peluang itu ada di mana-mana karena ternyata peluang itu berbanding lurus dengan masalah. Karena hidup ini adalah rangkaian masalah dari satu masalah ke masalah lain. Dari satu urusan ke urusan selanjutnya. Maka sudah pasti orang yang hidup adalah orang yang menemui masalah dan berusaha menyelesaikannya. Bukan sekedar menghindari atau lari dari masalah. Kembali ke topik. Nah, karena hidup itu penuh dengan masalah, menurut Robert Kiyosaki, maka bagi mereka yang optimis, hidup itu adalah tentang menemukan dan mengeksekusi peluang demi peluang. Sehingga wajar banget saat Robert Kiyosaki mendefinisikan dalam bukunya
emas itu ada di mana-mana, karena masalah itu ada di mana-mana. Hanya saja sebagian besar kita terbiasa untuk sinis dan mengerdilkan diri sendiri sebelum memulai mencoba menyelesaikan masalah itu. Wah, karena itu mereka tinggal di kota. Wah, karena itu kan karena mereka keturunan dari bapak dan ibu B dan ibu C. Wah, itu kan karena mereka dikelilingi oleh support system yang baik dan seterusnya. Padahal kehidupan kita sendiri di lingkungan terdekat kita sendiri bisa jadi emas itu berhamburan. Peluang itu ada. Namun kitanya yang tidak berani, tidak terlatih, atau mungkin tidak siap untuk mengambilnya. Makanya wajar seorang bijak mengatakan kesempatan itu lebih senang datang dan hinggap pada mereka yang bersiap. Maka tugas kita sebetulnya adalah ya sesimpel bersiap dan mengupayakan perubahan-perubahan kecil setiap harinya secara konsisten. Karena itu tanda bahwa kita terlatih untuk bukan hanya melihat emas namun juga mengambil dan mengumpulkannya. Dan ide utama yang ketiga sekaligus yang tidak kalah pentingnya adalah tentang cash flow quadrant. Ini merupakan bagian terbaik dari buku ini. Bagian cash flow quadrant ini bisa dibilang inti sebenarnya yang mana mengajak kita untuk mengubah cara berpikir dan mengupayakan diri kita untuk berpindah dari satu kuadran ke kuadran selanjutnya. Jadi sederhananya begini. Robert Kiyosaki membagi perjalanan finansial ke dalam 4 kuadran. Kuadran pertama adalah E untuk employee. Kita sebagai karyawan, kita bekerja pada orang lain dan memang kita mengharapkan gaji. Itu adalah kuadran pertama, employee. Kuadran kedua adalah S untuk self-employee. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Jika kita tidak bekerja, maka uangnya tidak akan datang. Butuh waktu, tenaga, dan kehadiran kita 100%. Dengan kata lain, kalau kita libur misalnya, maka tidak akan ada pemasukan. Itu kuadran kedua, yaitu di self-employed. Berada di kuadran sebelah kiri. Dua kuadran E dan kuadran S itu berada di sebelah kiri. Lalu kuadran ketiga adalah kuadran B for business owner. Kita mulai membangun bisnis, artinya yang kita bangun adalah sistem yang dimana kehadiran kita sebetulnya masih diperlukan namun tidak lagi 100%. Karena ada pendelegasian tugas, ada pemberian tanggung jawab yang sudah mulai diserahkan dan dipecah pada orang lain yang kita anggap punya kapasitas. Dan kuadran yang keempat adalah I untuk investor. Artinya wujud put the money in the air. Bisnis kita invest, kita taruh nih dana kita di perusahaan atau kegiatan bisnis yang saat ini memang sedang bertumbuh dan berkembang. Nanti kedepannya akan ada pembagian hasil sekian persennya untuk kita dan sekian persennya untuk mereka. Artinya uang itu sudah bekerja untuk kita. Nah, orang yang sukses secara finansial pada akhirnya adalah yang mampu bergerak di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Namun memang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak cukup hanya bermimpi doang, kita harus mau menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, fokus. Bahkan bukan tidak mungkin kita menginvestasikan dana untuk mempersiapkan diri kita. Karena saya lihat ada mindset, ada attitude, ada adab, ada mental, dan jam terbang yang harus kita lewati. Harus kita habiskan dan harus kita kuasai, sehingga wajar kalau orang sukses itu pernah mengatakan investasi paling penting bagi anak muda adalah investasi leher ke atas. Artinya perluas mindset, jadilah open minded. Jangan cepat menyerah dengan keadaan, karena jangan-jangan kita tidak mampu menyelesaikan masalah bukan karena kita yang tidak mampu, namun usaha kita yang kurang atau skill
serta ilmu kita yang belum layak untuk naik ke jenjang serta tantangan selanjutnya. So, enjoy the process, nikmati proses bertumbuh kita masing-masing di bidang kita masing-masing, karena setiap kita unik dengan cerita dan jalan hidup kita masing-masing.